ya, Indonesia. Dan kemudian 6,5 miliar. Mars, Merkurius, Pluto, Venus. Venus kemudian yang kedua terbesar daripada bumi. Pertanyaan saya sederhana, apakah bumi yang paling besar? Enggak, ada saingannya Bapak sekalian. Ini planet Jupiter. Dibandingkan dengan bumi, ini kemudian gede Jupiter. Kalau diadu kira-kira menang siapa Bapak sekalian? Oke, pertanyaan bodoh, stupid question. Yang menang pasti adalah Jupiter. Ada yang lagi yang lebih besar daripada Jupiter. Tadi kita takjub melihat bumi, kan itu kan ya? Luas banget, tapi ternyata kecil banget dibandingkan Jupiter. Kita takjub lihat Jupiter. Tapi ada yang lebih besar lagi daripada Jupiter. Apa itu? Matahari. Berapa besar matahari dibandingkan bumi? Berapa kali lipat? Ada yang tahu? 70, 80, 100, hitung sendiri. Inilah kemudian matahari bisa dibandingkan dengan bumi. Mana matahari? Nih, buminya mana? Tuh, udah jadi upil. Jadi kalau tadi Anda ngetawain kutunya kutu, sekarang kutunya kutu ngetawain Anda juga. Karena Anda juga sama kecilnya kayak mereka. Itu coba lihat tuh. Ini matahari bila dibandingkan dengan bumi. Selama ini kita merasa hebat, paling punya segala-galanya. Tapi kita nggak ada apa-apa yang dibandingkan dengan matahari. Matahari sebesar ini, kira-kira dia yang paling besar atau enggak? Ada yang lebih besar lagi, Bapak sekalian. Ini adalah bintang Sirius, bintang Pollux, dan bintang Arcturus. Ini bumi nih. Tusan, bumi. Matahari. Buminya mana? Ada nggak buminya? Ada. Kelihatan nggak? Nggak semua yang Anda nggak bisa lihat itu nggak ada. Ya. Jadi bukan berarti kita nggak bisa lihat, lantas itu nggak ada. Oke, kalau gitu kita lihat. Inilah kemudian matahari, Sirius, Pollux, dan Arcturus. Apakah Arcturus yang paling besar? Tadi Anda kagum melihat matahari, sekarang kagumnya pindah ke sini. Ini adalah kemudian bintang yang lebih besar daripada bintang Arcturus. Arcturus, bintang Betelgeuse, dan bintang Antares. Mataharinya mana? Buminya mana Bapak sekalian? Oke, pertanyaan sederhana. Apakah ini yang paling gede? Kalau kita lanjutin terus 2 bulan nggak selesai-selesai. Tapi yang pengen saya sampaikan Bapak sekalian, barang-barang kayak begini ada yang jauh lebih besar miliaran kali daripada dia. Dan jumlahnya ratusan triliun. Di dalam alam semesta kita ini. Di Milky Way saja, di alam semesta kita aja, itu sudah jumlahnya miliaran. Dan coba bayangin, miliaran, triliunan, yang kayak begini, yang gede-gede begitu, itu seliweran satu sama lain, tapi nggak pernah tabrakan satu sama lain. Coba bayangkan begini, bumi dan segala isinya, termasuk kita yang lagi pengajian di sini, dan berikut siklus, kemudian hidrolisis, siklus cuaca, siklus cahaya, topan yang ngantem Oklahoma yang tadi, dan mulai kita dengar itu, segala macam yang kemudian terjadi di bumi, dia muter bumi ini. Ketika dia muter, dia bawa bulan muter sama dia. Di saat yang sama, bumi dan bulan ini muter lagi sama matahari. Matahari bawa 8 planet yang lain yang sama kayak dia. Di saat yang sama, matahari juga muter sendiri dan juga muter lagi. Dan miliaran, triliunan kayak begitu, muter, nggak pernah tabrakan satu sama lain. Hebat gak sekalian? Oke, bayangin begini. Ada perempatan, utara, selatan, timur, barat. Masing-masing 100 mobil 100 km per jam. Apa kemudian lewat shot begitu? Nggak mungkin. Maka betul, itulah yang namanya Tuhan pasti ada. Karena ada seorang matematikawan menghitung tentang alam semesta dan dia menghitung berapa kemungkinan Tuhan tidak ada. Atau berapa kemungkinan seluruh ini terjadi secara kebetulan. Dia dapat angka 1 per 10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Ada yang guru matematik? Algoritma? Yang jago algoritma, berapa ini angka 1 per 10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3? Oh, benar itu. Bukan unlimited sebenarnya. Unlimited 0 sebenarnya. Nah, berarti itu adalah mendekati 0. Artinya adalah apa? Oke, saya pengen jelaskan. Itu jawaban kemudian matematikanya. Tapi ingin saya jelaskan jawaban orang desonya yang lebih mudah dimengerti. Oke, saya kasih tahu. Kalau kemungkinannya 1/2 artinya apa? Setengah, artinya di antara 2 tembakan 1 kena. Kira-kira ya? Kalau 1/4 di antara 4 tembakan 1 kena. Berarti semakin banyak yang bawah semakin nggak mungkin kan ya? Oke, kalau gitu kita lihat 1 per 10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Abaikan sepernya, kita urusin ini dulu. 10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Kalau 10 pangkat 5 berapa? 100.000. Kalau 10 pangkat 2 100. 10 pangkat 3 1000. 10 pangkat n enggak. 10 pangkat n sama dengan 1 yang diikuti 0 sebanyak n. Ya kan ya? Contoh, 10 pangkat 6 berarti 1 di belakangnya ada 6. 10 pangkat 9, 1 di belakangnya ada 9 biji. Kalau 10 0 di belakangnya ada 2 namanya ratusan.
Kalau 1 nol di belakangnya ada 3 namanya ribuan. Kalau 1 nol di belakangnya ada 4 namanya puluhan ribu. Kalau di belakangnya 0 ada 6 namanya jutaan. Kalau nolnya di belakang ada 1, 2, 3 namanya apa? Nggak tahu. Nah, artinya adalah apa? Tidak mungkin Tuhan tidak ada. Artinya ini angkanya adalah kemungkinan Tuhan tidak ada more than impossible. Itu yang didapatkan oleh Roger Penrose, seorang sarjana matematik di Inggris. Maka dia mengatakan more than impossible, that God doesn't exist. Berarti God does exist, atau God must exist. Karena kalau Tuhan tidak ada, kita nggak punya jawaban lagi. Gimana Tuhan ini gimana semua alam semesta bisa terjadi? Berarti apa yang dalam pikiran kita? Orang yang mikir nggak usah pakai agama, dia sudah pasti mengakui adanya Tuhan. Kalau ada orang kemudian nggak mengakui adanya Tuhan, berarti dia nggak sama sekali mikir. Ya? Karena kalau kita mikir dikit aja, dapat itu Tuhan. Nggak usah banyak-banyak mikir, nggak usah susah-susah mikir, dapat Tuhan tanpa agama.